ناصر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudara, kerabat, para sepuh, uwa-uwa yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul di tempat dan insyaallah kesempatan yang berkah Allah ya Allah berkah ini. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa menghormati rasa taklim saya kepada semuanya, kali ini izinkan untuk membahas tentang bab puasa atau saum, karena sebentar lagi kurang lebih 2 mingguan lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Sebelum itu saya mau mengutip salah satu tafsir daripada ayat Al-Quran Al-Karim yang bunyinya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Yang artinya kurang lebih, dan adapun orang-orang beriman kemudian diikuti keimanan mereka itu oleh keluarganya, maka kami akan mengaitkan antara keturunannya dan keluarganya tersebut. Shadaqallahul adzim. Ayat tadi menjelaskan, kata ulama di sini terdapat 2 tafsir. Tafsir yang pertama, maknaha walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatahum biimanin, yakni auladum as-sighar wal kibar. Wal kibar biimanihim bi anfusihim was-sighar biimani abaihim. Fa innal walada as-saghira bihukmi bi islamihi tab'an li ahdil abwabain alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tafsir pertama ya, yang mengatakan bahwasanya tadi ayat kalau ada orang beriman maka kami itu akan kaitkan keluarganya dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang tua memiliki anak gitu, maka seorang anak itu kalau sudah dewasa, keimanannya itu atas pilihannya sendiri. Sedangkan anak-anak itu mereka dikategorikan sebagai seorang mukmin disebabkan kedua orang tuanya adalah mukmin dan keimanan mereka mengikuti keimanan orang tuanya. Itu tafsir pertama. Kemudian tafsiran kedua, wa qala al-akharun ma'nahu walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatahum al-balighuna bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum as-sighar alladzina lam yablughul iman bi imani abaihim wa huwa qaulul bahar. Yang kedua, maknanya Allah mengatakan akan mengaitkan keimanan keturunan kepada keluarganya atau kepada orang tuanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tadi di sini yajma'u li 'abdihi al-mu'min dzurriyyatahu fil jannah kama kana yuhibbu fid dunya ayyastami'u ilaihi. Allah Subhanahu wa taala itu mengaitkan keimanan seorang anak dengan orang tua, yaitu memasukkan anak tersebut kepada surga ketika orang tuanya masuk surga, meskipun amalnya, Islamnya, imannya seorang anak itu atau keturunan itu tidak sebesar atau tidak sesoleh atau tidak sebaik kedua orang tuanya. Nah, ini tafsir kedua yang menjadikan kita amat sangat bersyukur berada di keluarga sakinah ini, berada di bawah keturunan Mbah Adnan, sehingga kita sangat berharap Mbah Adnan ridho terhadap kita, Mbah Adnan
sebagaimana beliau ridho ketika hidup terhadap kita semua, juga Mbak Ana ridho terhadap kita ketika beliau sudah wafat. Dan kita harapkan itu karena kita ketahui ya, terutama cucu-cucunya ini mungkin tidak sebaik generasi-generasi sebelumnya. Tapi Allah SWT ini di sini menjanjikan bahwasanya karena orang tua itu tabiatnya ketika di dunia senang, ketika keluarganya bertemu berkumpul, maka salah satu nikmat surga juga adalah menyenangkan hati orang tua itu dengan mengumpulkan anak-anaknya dan keturunannya kembali sebagaimana dia mengumpulkan ketika di kehidupan dunia. Ini tafsir yang kedua, al-haqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim syai'. Ketika seorang orang tua itu soleh, maka dia bisa memanggil anaknya berada satu derajat yang sama dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kembali kepada pembahasan, mengapa kita perlu untuk mempelajari bab puasa, meskipun ini mungkin sudah dipelajari dari kecil dan sebagainya. Qala Ahmad fi riwayatihi Abi Al-Harits yajibu alaihi an yatuba min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuhu wa la yufarritu fi dzalika. Faqulu al-ilmi yaqumu bihi dinuhu al-fardhu alladhi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabihi. Imam Ahmad berkata, apa ilmu agama yang wajib dan tidak boleh lalai untuk dipelajari, yaitu setiap ilmu agama yang mana seseorang dapat beragama tegak dengannya. Contohnya adalah orang itu tidak boleh jahil atau tidak tahu perkara-perkara yang diwajibkan Allah SWT kepadanya, seperti sholat dan juga puasa dan yang semisalnya. Ini perkataan Imam Ahmad. Maka sebelum kita puasa, kita berusaha untuk mengulang kembali apa-apa saja yang berkenaan dengan puasa. Di sini saya mengambil dari Fathul Qorib yang di pesantren biasanya diajarkan kalau di Cikalong kelas 3 kelas 2 SMP. Puasa Ramadan, puasa dalam arti bahasa artinya menahan atau al-imsak, berdasarkan ayat Al-Quran, inni nadartu lirrahmani shauman. Allah mengisahkan tentang kisah Sayyidatuna Maryam, aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk shaum, berpuasa. Kemudian secara syariat puasa itu adalah al-imsak minal muskirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, menahan dari apa yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari dengan niat. Asbabul nuzulnya, awal mulanya di fase Makkah ataupun dakwah 13 tahun Nabi Muhammad SAW. Di sana belum ada syariat untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasanya orang zaman dahulu itu tidak ada sahur. Jadi ketika orang itu sudah tidur malam, maka pada saat itu pula dimulailah puasanya. Ada yang mengatakan sampai akhir waktu Isya, ada yang mengatakan sampai pertengahan malam. Nah, kemudian setelah itu dinasakh lagi syariat itu dengan adanya syariat untuk sahur dengan ayat uhilla lakum latasyam rafathu ila nisaikum. Ayat yang tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman diwajibkan pada kalian untuk kalian berpuasa. Di ayat tersebut belum mewajibkan secara penuh, jadi disyariatkan tapi bentuknya pilihan. Boleh seorang mukmin itu untuk puasa, boleh juga untuk menggantinya dengan fidyah. Jadi masih berbentuk pilihan. Baru setelah kaum muslimin terbiasa untuk berpuasa, Allah turunkan lagi perintahnya
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan fama syahida minkum syahra falyasum. Kemudian Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan yang awalnya pilihan, boleh berbuka tapi ya diwajibkan kepada mereka memberikan fidyah. Pada akhirnya syariat yang terakhir kali adalah wajibnya puasa Ramadan dengan dalil Al-Baqarah ayat 185. Adapun dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW adalah bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari. Adalah hadis tentang Islam itu didirikan oleh 5 perkara yang kita kenal dalam rukun Islam, dan salah satunya adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan adalah wajib. Para keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf terdahulu kalau sudah mau masuk bulan Ramadan mereka bergembira. Bahkan ketika saya studi di Mesir gitu ya, biasanya orang Mesir itu kalau mau Ramadan mereka memasang fanus. Fanus itu lentera lampu ya. Jadi 3 Agustusan seperti Agustusan. Dan saya cari ini dulunya dari mana ini perbuatan seperti ini. Ternyata ada yang mirip-mirip, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yasta'idu li Ramadan fayuniru al-masajid bil qanadil. Umar bin Khattab itu dahulu ketika mau Ramadan, beliau mensumbangsihkan lampu. Kalau dulu mungkin lampu templok yang pakai api gitu ya. Umar bin Khattab mensumbangsihkan itu supaya ditempel di masjid-masjid. Fayunir al-masajid bil qanadil. Wa jama'an nas ala sholat tarawih. Kemudian Umar bin Khattab mengajak manusia untuk sholat tarawih. Bahkan awalu man fa'ala dzalika fa ana bil anwar. Umar adalah orang yang pertama kali membuat demikian. Kemudian masjid-masjid itu terpenuhi oleh cahaya yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Wabitilawatil Quran, dan Umar juga mengajak para kaum mukmin pada saat itu, para sahabat, untuk membaca Al-Quran di masjid yang ia berikan penerangan tadi. Wa ba'da wafatihi, setelah Umar bin Khattab meninggal, kharaja Ali bin Abi Thalib fi awali lailati min Ramadan wal qanadilu tuzhiru wa kitabullahi yutla fil masajid. Umar meninggal, peninggalan lentera-lentera dari Umar bin Khattab itu masih menempel, dan para kaum muslimin itu terbiasa mengaji pada saat malam hari bulan Ramadan. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Nawwarallahu laka ya Ibnu Khattab." Semoga Allah memberikan cahaya untukmu di kuburmu, wahai Umar bin Khattab, kama nawarta masajidallah bil Quran, sebagaimana engkau menerangi masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Ini potret bagaimana orang punya persiapan seperti itu. Ada yang persiapan dengan hartanya, ada yang persiapan dengan dakwahnya, ada yang persiapan dengan ilmunya, dan sebagainya. Kemudian ada riwayat yang lain, wa kana Amr bin Qais al-Mala'i rahimahullah ta'ala idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu. Salah seorang tabi'in, Amr bin Qais, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu, dia menutup tokonya, wa tafarraga li qira'atil Qur'an fi Sya'ban wa Ramadan. Kemudian Amr bin Qais ini meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah tentu ini kan bertingkat-tingkat ya. Kalau kita mungkin ada kewajiban pada keluarga, dan itu juga ibadah. Ini hanya sebagai potret keseriusan ataupun bagaimana ulama terdahulu itu menyambut bulan Ramadan. Itu pada praktiknya pasti berbeda setiap orang.
Wa an Mu'alla ibnu Asadin qala sami'tu Mu'tamar yaqul kana abi yuqadu kullaman fid dari idza dakhala syahr Ramadan wa yaqulu qumu fal'allakum la tudriku ba'da amikum hada. Ada lagi asar dari tabi'in namanya Mu'tamar. Dia berkata, Mu'tamar berkata, dahulu ayahku membangunkan aku atau setiap orang yang ada di rumah ketika bulan Ramadan. Kemudian ayahku itu berkata, "Kumu, bangunlah malam," atau sholat qiyamul lail, ya, bisa tahajud atau bisa tarawih. "Wala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hada." Barangkali kalian tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan setelah tahun ini. Ini 3 potret. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Kalau zaman sekarang mungkin bisa bersedekah ke total masjid atau gimana ya. Kemudian Amr bin Qais gitu, dia meluangkan waktunya. Kalau di sekarang mungkin orang Madura biasanya tutup gitu. Kalau dokter gigi, tukang tabur gigi biasanya Ramadan tutup. Kemudian yang terakhir adalah Mu'tamar menceritakan ayahnya itu menasihati anak-anaknya, membangunkan keluarganya untuk bangun malam ketika bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan ini berkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasanya. Tufatahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan bagi kalian pintu surga. Maksudnya hanya bisa berarti 2 ya. Ada yang mengatakan pahala itu berlipat ketika bulan Ramadan, atau ada yang mengatakan bulan Ramadan juga bulan yang dimudahkan seseorang itu mendapatkan rezeki. Tufatahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan juga ditutup adanya neraka jahanam. Karena potensi seseorang untuk bermaksiat dengan puasa ini seharusnya berkurang, sehingga tertutuplah pintu neraka. Wa tughallu fihi maradus syayatin, dan juga diikat, dibelenggu makar-makar daripada syaitan. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan Allah memiliki 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau 80 tahun kurang lebih ibadah. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya bulan Ramadan, faqad hurima, maka dia juga akan tidak mendapatkan kebaikan, apalagi di bulan-bulan yang lain. Kemudian puasa Ramadan ini tadi mungkin juga sesuai dengan apa yang sudah ditemukan oleh ilmu psikologi atau ilmu kesehatan, memiliki banyak hikmah-hikmah. Salah satunya hikmah daripada perasaan lapar itu adalah menjernihkan hati dan melembutkan jiwa seseorang, dan juga mewujudkan kasih sayang kepada orang-orang yang lebih rendah di bawah kita keadaannya. Itu faedah daripada lapar, perasaan lapar. Ramadan tadi sudah dikasih tahu bahwasanya wajib berdasarkan ayat Al-Quran Al-Baqarah, "Faman syahida minkum ash-shahra falyasum." Maka ulama merinci, kalau orang itu meninggalkan puasa karena mengingkari kewajibannya, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Kalau dia tidak mengetahui, maka diberitahu terlebih dahulu. Namun kalau orang itu ditanyakan, "Kamu tahu tidak puasa Ramadan wajib?" Tahu. Kenapa tidak puasa? Misalnya malas atau apa, maka tidak termasuk kepada hukum yang kafir. Hanya saja dia dihukumi sebagai muslim yang berdosa. Dan sebetulnya seorang hakim, seorang yang memiliki kewenangan, boleh saja untuk memenjarakannya, membuatnya jerak untuk berpuasa agar berpuasa. Itu menurut hukum Islam.
Kemudian masalah matlah ini syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa pertama adalah Islam, kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik dan berakal, sehingga anak kecil tidak sah puasanya karena belum diwajibkan kepada mereka. Namun orang tua, sebagaimana hadis tentang perintah untuk mengajak sholat, juga sama perintah untuk mengajak berpuasa, minimalnya dia latihan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya seorang dikenakan kewajiban puasa setelah Islam dan mukallaf adalah tidak adanya uzur, tidak adanya halangan yang menghalangi dia untuk berpuasa. Kalau ada uzur maka tidak wajib untuk berpuasa, baik itu uzur yang menghalangi untuk berpuasa atau uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi ada dua ya, uzur itu. Ada uzur yang memang tidak boleh orang itu berpuasa karenanya, seperti orang yang haid atau orang yang pingsan, hilang kesadarannya, itu tidak boleh bagi mereka berpuasa. Yang uzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa, dia boleh untuk tidak puasa, tapi boleh juga untuk berpuasa, yaitu orang yang sakit, ya, apabila sakitnya itu dapat membuatnya celaka atau lebih parah. Orang yang safar, dia boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa dengan syarat safarnya itu sejauh 83 km. 83 km ukuran kita. Kemudian dia bersafar bukan untuk tujuan maksiat, untuk tujuan yang mubah. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i syaratnya adalah dia memulai safar sebelum memulai puasa. Jadi kalau misalnya dia ingin tidak berpuasa, dia berusaha untuk safarnya itu sebelum subuh. Jadi berangkat misalnya jam 3 ke Jakarta, nah dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena statusnya dia ketika puasa dia sudah dalam keadaan musafir. Pada mulai subuhnya itu dia sudah dalam berstatus musafir. Adapun orang yang berangkat safar pada siang hari, ya, maka dia masih dikenakan kewajiban untuk berpuasa. Akan jatuh kewajiban untuk berpuasanya apabila safarnya tersebut membuat dia lemah atau membuat dia tidak bisa untuk melanjutkan puasa. Jadi itu yang ketentuan yang ketiga daripada safar yang merupakan uzur boleh tidak untuk berpuasa. Yang ketiga, orang yang boleh untuk tidak berpuasa setelah sakit safar. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua. Ulama menyebutkan umurnya itu mulai dari umur 40 tahun sebetulnya, sudah tua. Tapi nanti diberikan perincian, yaitu saat dia sudah tidak bisa menyempurnakan sampai maghrib. Kalau misalnya 40 tapi masih alhamdulillah bisa, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang tidak mampu. Dalilnya adalah wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Itu syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Adapun rukun-rukun puasa itu cuma dua. Pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan dari seluruh pembatal puasa dari fajar sampai tenggelam matahari. Niat puasa itu ada 3. Pertama, harus tabiid, harus diniatkan pada malam hari. Dalilnya adalah malam yabit asyama qoblal fajri fala syama lahu, rawahu ad-Darqutni. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak puasa baginya. Ya. Kadang imam itu cuma memperingatkan gitu, kalau di sebagai masjid ada jamaah itu agar orang-orang itu tidak lalai. Kemudian yang kedua, ta'yin, menentukan jenis puasanya. Mau puasa Ramadan berarti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana. Disebutkan karena jenis puasa wajib ini harus disebutkan.
ini puasa wajib Ramadan, ini puasa nazar, ini puasa qadha harus disebutkan. Kalau puasa sunnah tidak perlu disebutkan. Kemudian yang ketiga, niat itu harus tikror, yaitu mengulangi setiap malamnya. Tidak cukup dengan satu kali untuk 1 bulan menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau hati-hati, boleh mengikuti pendapat Imam Malik ya, yang mengatakan boleh niat pada malam pertama bulan Ramadan, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh lillahi ta'ala. Nanti ketika kita lupa, kita sudah punya di awal tadi niat untuk puasa 1 bulan. Tapi kalau bisa ditakrir atau ditikror, diulang setiapnya. Kemudian pembatal puasa ya, yang sudah kita ketahui adalah makan dan minum. Dalilnya adalah man nasya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu lillahi wa saqahu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang kalau ia berpuasa lalu makan dan minum, maka ia wajib barang siapa yang kalau ia berpuasa kemudian dia lupa lalu makan dan minum, maka ia wajib meneruskan puasanya karena Allah yang berinya makanan dan minum. Berarti kalau tidak lupa berarti batal puasanya. Berarti yang pertama adalah pembatal puasa makan dan minum. Yang kedua adalah di kitab-kitab fikih masuknya benda atau ain ke dalam rongga tubuh atau jauh. Jadi selain makan dan minum, ternyata di kitab-kitab fikih dijelaskan masuknya suatu benda ke dalam rongga tubuh maftuh yang terbuka itu bisa dari hidung ya, biasanya sampai ukuran semata gini. Makanya dalilnya adalah bahwasanya kita itu diperintahkan untuk menghindari mubalaghah fil madmadah wal instinsak ketika puasa. Berlebih-lebihan beristinsak ataupun berkumur-kumur itu dimakruhkan ketika puasa, karena bisa jadi masuk ke dalam rongga yang terbuka ini ya, hidung, kemudian telinga, batasnya sampai yang tidak bisa terlihat oleh mata biasa, kemudian belakang, bagian belakang ya, dubur gitu, yaitu batasnya bagian yang tidak diwajibkan untuk dibasuh ketika mandi wajib, itu adalah jauh atau ruang terbuka. Kalau mata, ini ulama berselisih pendapat mengenai apakah mata termasuk dari rongga yang terbuka. Jadi tadi ada hidung selain daripada mulut ya, pintu mulut, yaitu sampai makhraj huruf H atau tenggorokan tengah. Kalau sudah makanan masuk sini batal. Kemudian telinga dan juga dubur atau bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi besar. Ya tadi dalilnya, kenapa ulama membuat rincian demikian? Dalilnya adalah hadis Nabi, balik fil istinsak illa antakuna shaiman. Berlebih-lebihanlah dalam berkumur dan istinsak kecuali dalam keadaan puasa. Oh, berarti ini ada hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, kalau permasalahan kontemporer mengenai ini, ya misalnya apa hukum rokok? Ya, rokok tentu membatalkan puasa ya. Kemudian contoh yang lain adalah kalau orang memiliki penyakit asma, biasanya dia pakai uapnya itu dari air gitu. Nah itu juga tidak boleh karena dapat membatalkan puasa, karena dia memasukkan uap cair ke dalam tubuhnya melalui hidung. Kemudian inhaler itu tidak membatalkan puasa karena dia hanya berupa aroma ataupun bau. Kemudian misalnya ada dulu swab apa COVID ya. Maka kalau melebihi pangkal hidung itu membatalkan. Tapi kalau tidak itu ya, insya Allah tidak membatalkan. Memakai celak tidak membatalkan puasa ya. Kemudian donor darah tidak membatalkan puasa. Donor darah. Tetes telinga ya. Obat tetes telinga pendapatnya adalah membatalkan puasa karena masuk kepada al-manfat al-maftuh, bagian tubuh yang terbuka itu. Tetes mata tidak membatalkan puasa. Tadi karena ada perbedaan pendapat mengenai mata ini apakah al-manfat al-maftuh atau tidak.
Kemudian suntikan ya dirinci. Kalau suntikan itu nutrisi maka bisa membatalkan puasa. Kalau suntikan itu bukan berupa nutrisi maka tidak. Cuci darah ya bagi yang memiliki penyakit diabetes, dilihat kalau misalnya kebanyakan rumah sakit ada penambahan cairan glukosanya, ini menurut ulama kontemporer maka dia dapat membatalkan. Tapi kalau tidak ada tambahan cairan glukosanya maka tidak membatalkan. Banyak permasalahan kontemporer yang harus ditanyakan juga kepada para ustadz yang memang tidak ada di kitab-kitab fikih terdahulu. Perlu diadakan kajian mendalam ya oleh orang yang memiliki kepakaran di dalamnya, karena hal demikian menimbulkan keraguan. Tapi tadi intinya kalau misalnya ada ain atau jenis benda gitu ya yang masuk melebihi ini sampai kerasa gitu ya masuk ke dalam tubuh kita, atau misalnya kalau dari belakang misalnya obat yang masuk ke dalam tubuh kan ada itu juga membatalkan gitu. Dan lain sebagainya. Kalau sampai masuk ainnya itu maka ulama mengatakan membatalkan puasa, tidak hanya makan dan minum. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Dalam hadis man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada wa in istasqa falyaqdi. Barang siapa yang tidak bisa menahan muntah saat berpuasa maka tidak ada qada atasnya. Namun siapa yang menyengaja maka wajib atasnya qada. Termasuk misalnya orang terbiasa melihat apa itu bakal muntah tapi dia sengaja melihat. Jadi dihindari. Yang keempat berhubungan suami istri ya. Kemudian yang kelima keluarnya mani. Yang keenam haid dan nifas. Yang ketujuh murtad. Itu saja. Adapun masalah qada ya, qada dan fidyah mungkin bisa dijelaskan oleh Abi ya. Intinya yang fidyah itu di dalam mazhab ini yang pertama yang dikenakan fidyah adalah wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan bayinya. Jadi kalau dia khawatir akan bayinya saja dan dia akan bayinya saja maka dia wajib berfidyah. Tapi kalau dia khawatir akan dirinya dan bayinya hanya qada. Khawatir akan dirinya saja hanya qada. Kalau khawatir akan bayinya saja dia kuat sebetulnya tapi khawatir akan kesehatan bayinya maka fidyah. Fidyah juga dikerjakan atau ditunaikan oleh orang yang sakit kronis dan tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan bayinya, kemudian orang yang memiliki penyakit kronis, kemudian orang yang tua yang sudah tua ya, kemudian yang keempat adalah orang yang memiliki tanggungan puasa tapi tidak dikerjakan selama 1 tahun. Jadi dari Ramadan ke Ramadan dia punya tanggungan puasa, qada puasa tapi dia tidak mengerjakan. Maka masuk tahun kedua dia itu diwajibkan untuk mengqada plus membayar fidyah sebagai penalti bagi dirinya yang tidak membayar puasa pada tahun pertama ketika dia bisa untuk mengerjakannya. Tapi kalau berkelipatan misalnya tahun 2023 dia batal puasanya, tahun 2024 dia tidak mengqada, tahun 2025 dia tidak mengqada, baru mengqada tahun 2026 misalnya, maka dia tetap cuma satu fidyah saja, satu fidyah dan satu puasa qada, karena dia tadi tanpa ada uzur syar'i dia tidak mengqada hingga masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Adapun orang yang misalnya perempuan haid, kemudian di akhir bulan puasa dia kemudian hamil, dia akan punya uzur untuk misalnya tidak mengqada puasanya sampai Ramadan berikutnya, maka dia tidak dikenakan fidyah, hanya mengqada saja daripada puasa yang ditinggalkan pada tahun sebelumnya. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Jika ada kesalahan mungkin dapat diperbaiki oleh ayahanda. Ini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi yang maha sanggakan berhentiasa sampai serang manfaat di ayat Quran. Alhamdulillah syaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Huruf ya yang di awal ayat kalau di ilmu tata bahasa Arab adalah huruf untuk memanggil, namanya nida. Yaitu ya alat untuk memanggil, baik memanggil yang dekat, yang sedang atau yang jauh. Jadi dengan kata ya ini ada isyarat dari ayatnya bahwa Allah manggil semua orang yang jauh, yang dekat ataupun yang sedang. Tapi tidak semua orang, tapi yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka dengan ya dan amanu ini berarti kalau manggil yang dekat, orang yang dekat dengan Allah pasti imannya kuat. Itu golongan para nabi dan rasul. Maka nabi juga walaupun dekat dengan Allah tetap puasa. Yang kedua, dengan isyarat dia panggilan untuk yang sedang. Bagi yang imannya mungkin kadang kuat kadang tidak. Seperti kita kan kadang-kadang iman kuat kadang tidak. Jadi naik turun tuh kita ini. Dipanggil oleh Allah juga sama. Kita biasanya melihat iman kuat atau agak kuat atau lemah, itu cirinya di ibadah. Jadi kalau ibadah males, itu berarti iman lagi turun itu. Kalau iman bagus, maka ibadah pasti baik. Biasanya kita baik ibadah kalau punya kebutuhan. Kalau butuh. Misalnya ada orang yang butuh anaknya didoakan karena mau ujian skripsi ya. Maka sampai kemana-mana minta didoakan. Ustaz, Pak, doakan putra. Maka ibadah ujian. Ya karena ada keperluan. Jadi kita ini kadang-kadang naik iman itu kalau ada keperluan. Maka intinya jadikan ibadah sebagai keperluan, maka insya Allah iman naik. Yang ketiga mungkin dari ya panggilan untuk yang jauh. Artinya orang imannya lemah ya. Maka jangan kaget nanti kalau Ramadan atau Ramadan yang sudah ada orang yang puasa hanya kuat 2 hari, 3 harinya sudah makan. Kayak di pasar itu banyak kadang-kadang. Berarti imannya lemah. Imannya hanya kuat 2 hari. Kayak baterai dalam HP 2 hari sudah lopet gitu. Maka bagaimanapun HP-nya bagus, kalau baterainya lopet, tidak bisa berkomunikasi. Bagaimanapun orangnya sehat, kayak tadi HP bagus, badan sehat misalnya. Tapi baterainya HP yang bagus tadi jelek, tidak bisa pakai komunikasi. Orangnya sehat bagaimanapun, kalau imannya tidak ada, tidak bisa komunikasi dengan Allah. Ibadahnya begitu aja yang paling penting. Kemudian puasa yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Ternyata tattaqun ini adalah derajat di Quran sebagai derajat kemuliaan. Di Quran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum, semuanya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Insya Allah isinya kalau ditegaskan begini, mungkin wallahu a'lam. Wahai orang beriman, saya wajibkan kepada kamu puasa. Saya mau mengantarkan kamu kepada kemuliaan. Itu kira-kira bahasanya begitu. Mudah-mudahan tidak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang mengutip ayat Quran, takwa adalah derajat yang paling mulia. Jadi ukuran orang mulia adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun boleh masuk surga asal jadi orang mulia, jalurnya ketakwaan itu. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan kewajiban puasa utamanya nih
Dan tadi banyak dicontohkan dari sahabat tabi'in bilang Ramadan itu mereka bergembira, ada yang bergembira sampai secara fisik, tapi tetap ada hubungannya ibadah. Model Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerangi masjid, karena masjid mau dipakai ibadah. Jadi ada hubungannya ibadah. Ini yang paling penting. Jadi Umar bin Khattab tadi menyediakan kandil misalnya. Itu bahasa Indonesia juga kandil, bahasa Indonesia lama sama Melayu ya. Kandil itu. Di puisi itu ada kandil dari puisinya Amir Hamzah. Kandil bahasa kita itu lampu. Lampu. Itu disediakan oleh Umar bin Khattab, tapi disediakan masjid. Masjid ya. Masjid. Maka nanti gimana kalau orang misalnya kita ini menyediakan lampu di jalanan misalnya, tinggal ditanyakan untuk apa gitu ya. Jadi kalau Umar bin Khattab jelas yang dipersiapkan adalah masjid, jelasnya tadi, kemudian dipakai ngaji oleh Umar, oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi tetap ada hubungannya dengan ibadah maksudnya. Mudah-mudahan kita lihat Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat yang gembira akan datangnya Ramadan ini. Gembiranya kita begini, bukan gembira hanya karena mungkin menyediakan makanan segala macam, bukan itu. Gembiranya karena bulan Ramadan akan ditingkatkan pahala-pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus gembira begitu ya. Mudah-mudahan dengan gembira demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kita ketika menemui Allah mati, mudah-mudahan keadaan gembira, mudah-mudahan. Kan disebut di hadis lisahimi farhatani, farhatun inda iftarihi kama qila fi riwayah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Satu gembira ketika buka. Maka nanti di bulan Ramadan yang pada hari-hari ini adalah sederhana, di bulan Ramadan jadi istimewa. Sekarang mungkin misalnya kolak ya. Coba sekarang habis asar ada yang nyari kolak? Tidak ada. Tapi nanti Ramadan kolak yang sekarang sederhana itu dicari nanti Ramadan itu. Terus asar, kalau itu kan dia milih kolak. Padahal hari-hari biasa tidak. Itu bukti sederhana saja bahwa orang yang berpuasa adalah mengalami kegembiraan. Yang paling tinggi di hadis Nabi itu gembira ketika mati nanti. Yang mudah-mudahan kita tidak hanya gembira harian saja, tapi juga oleh Allah Subhanahu wa taala akan digembirakan ketika kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadikan diri kita gembira ketika menghadapi mati, tapi orang menangis ya. Jadi harus kita bisa membalik keadaan. Waktu kita hadir ke dunia, kita bayi menangis, orang-orang ketawanya. Jadi ketika kita lahir tuh kan, kitanya yang menangis, tapi orang-orang yang melihat kita baru lahir kan tertawa. Maka mudah-mudahan nanti kebalik, kita yang meninggal tertawa, mudah-mudahan orang di sekitar kita menangisi kita, mudah-mudahan setiap kesempatan kita. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallahi bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ma yaqulu fa'alna bima 'allamtana, Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma ij'alna minas shalimin, Allahumma ij'alna minas shalimin imanan wa ihtisaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.